Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 7, yaitu tentang sumber-sumber energi. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Tahukah kalian dari mana asalnya energi itu? Dari mana ya? Ternyata energi bersumber dari banyak hal. Sumber energi itu ada dua macam, yaitu yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber energi dengan persediaan terbatas di alam dan suatu saat akan habis jika terus-menerus dipakai. Nah, jadi kalau kita pakai terus-menerus, dia akan habis ya. Contohnya yaitu bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan gas alam, serta yang lain-lain ya. Nah, BBM atau bahan bakar minyak adalah energi yang paling banyak digunakan manusia, misalnya pada kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan kompor minyak. Jadi BBM ini apabila terus-menerus kita gunakan, dia suatu saat akan habis. Nah, maka dari itu kita harus mencari energi alternatif lain untuk menggantikannya ya. Nah, selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang ada di alam dan harganya relatif murah. Oleh karena itu, batu bara banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memanaskan air yang akan menghasilkan uap sebagai penggerak turbin di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, batu bara ini juga dulu digunakan sebagai bahan bakar dari kereta api ya. Jadi kan ada kereta uap ya. Nah, kereta uap itu bahan bakarnya berdasarkan batu bara. Dan selanjutnya yaitu gas alam. Gas alam ini umumnya digunakan oleh rumah tangga dan industri sebagai bahan bakar pengganti BBM. Nah, sumber-sumber energi ini berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang terbentuk setelah terkubur selama miliaran tahun dan sifatnya terbatas. Sama seperti ibu-ibu kalian yang memasak kan menggunakan gas LPG ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau kita gunakan terus-menerus, ini akan habis. Jadi kita harus mensiasati bagaimana caranya kita bisa menggunakan sumber daya alam yang tidak terbatas. Oke. Nah, selanjutnya ini dia jenis yang kedua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Adalah sumber energi dengan jumlah yang tidak terbatas di alam. Para ahli berusaha mencari cara pemanfaatan bahan bakar energi itu agar mudah digunakan sebagai energi alternatif selain bahan bakar fosil. Nah, jadi meskipun kita gunakan sebanyak apapun, dia tidak akan pernah habis. Nah, contohnya seperti energi angin, energi air, dan energi matahari. Ya. Yang pertama, energi angin. Energi angin ini telah banyak dimanfaatkan, mulai dari hal yang sederhana sampai keperluan besar. Energi angin banyak dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air, menggiling biji-bijian, dan juga sebagai pembangkit listrik dengan membuat kincir yang mampu menggerakkan generator. Jadi contohnya seperti di Belanda ya. Nah, kan Belanda itu disebut sebagai negara kincir angin. Saking banyaknya kincir yang mereka gunakan. Jadi kincir angin ini tadi, nanti angin akan membuat kincir ini bergerak dan berputar. Sehingga ketika kincirnya ini berputar, dia akan mampu menggerakkan generator atau mesin pembangkit listrik itu. Sehingga dihasilkanlah energi listrik dari perputaran kincir itu tadi. Hebat ya. Nah, itu tentang energi angin. Selanjutnya yaitu energi air. Nah, energi air ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dengan kecepatan tinggi dari bendungan dapat menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator sehingga dihasilkan energi listrik. Jadi, di sini dapat kita lihat ini ada danau atau air yang sangat banyak ya. Dan di sini dibuat bendungan. Apa fungsi dari bendungan ini tadi? Nah, seperti katanya bendungan, artinya dia membendung atau menahan. Jadi, air yang memiliki arus ini ditahan. Sehingga ketika ditahan, dia akan memiliki kecepatan yang lebih besar daripada air yang di sini tadi.
Sehingga kecepatan yang besar ini tadi akan menggerakkan turbin. Turbin itu penggerak ya, yang akan dihubungkan ke generator atau mesin yang dapat menghasilkan energi listrik. Jadi dari kecepatan ini tadi, dia dapat menghasilkan energi listrik. Nah, itulah salah satu contoh dari pemanfaatan energi air. Selanjutnya yaitu energi matahari. Nah, energi matahari adalah energi yang memiliki banyak manfaat ya. Misalnya untuk menghasilkan listrik dengan alat yang disebut dengan sel surya. Apa itu sel surya? Nah, sel surya ini tadi dapat mengubah energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Jadi di barat sana ya, di Eropa, itu hampir kebanyakan rumah-rumah tersebut sudah menggunakan panel surya seperti ini. Jadi mereka ketika siang hari itu akan menyimpan daya dari sinar matahari tadi yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangganya seperti menyalakan TV, lampu, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka tidak perlu bayar listrik lagi, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Hebat ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi contohnya dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya atau energi panas dan lain sebagainya. Nah, hukum kekekalan energi juga berlaku pada energi mekanik. Energi mekanik merupakan hasil penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi EM sama dengan EK ditambah dengan EP ya. Nah, kita masuk nih ke tugas yang paling penting, yaitu yang pertama, tuliskan apa fungsi bendungan pada PLTA. Jadi kalau kalian dari tadi dengerin videonya dan nggak di-skip, pasti akan bisa jawab ini ya. Yang kedua yaitu tuliskan secara singkat prinsip kerja dari sel surya. Dan yang ketiga yaitu tuliskan apa dampak dari BBM bagi alam. Oke, silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah dan semoga semuanya mengerti dengan materi yang sudah disampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.